Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pada malam hari ini 8 Sya'ban 1443 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali di program live kajian yang dipancarluaskan dari Studio 2 Al-Furqan TV. Insya Allah pada malam hari ini, seperti biasa, kajian kita melanjutkan dari pembahasan dari kitab Fiqhu Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, melanjutkan dari pembahasan dari nama Allah yang indah yang kelima, yaitu Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadzuna Abu Rima LC hafizahullahu ta'ala, selama kurang lebih 45 menit ke depan. Selepas itu, bagi pemirsa dan pendengar sekalian yang memiliki pertanyaan yang ingin Anda ajukan, dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp atau dapat Anda sampaikan secara langsung di nomor 0812 5952 1312. Kami ulangi sekali lagi, di nomor 0812 5952 1312. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian dari nama Allah yang kelima, Al-Khaliq dan Al-Khallaq. Kepada Al-Ustadz kami ucapkan falyatafaddal alaihi mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, segenap pemirsa televisi Al-Furqan dan juga pendengar radio Al-Furqan di mana saja berada, kita berharap semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan juga keberkahan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini, yang kita berharap juga Allah Rabbul Alamin memberikan rahmatnya nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syekh Abdul Razak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala mulai memaparkan secara terperinci daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah, Al-Ilah. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rabbu, kemudian Ar-Rahmanur Rahim, kemudian yang keempat Al-Hayyu Al-Qayyum, dan sekarang masuk ke dalam bab yang kelima dari pemaparan secara terperinci dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau babnya itu sudah masuk ke dalam bab yang ke-22 daripada kitab fikih Asmaul Husna. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja membaca apa yang dipaparkan oleh beliau hafizahullahu tabaraka wa taala. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu tabaraka wa taala fi kitabihi Al-Khaliqu Al-Khallaq. Apa bedanya antara Al-Khaliq dan Al-Khallaq? Ya, Al-Khaliq itu adalah ismul fa'il, sedangkan al-khalaq itu adalah siyaghul mubalaghah. Ya, bagi yang telah mempelajari kitab nahwu maupun kitab sharaf, tentu saja mengetahui perbedaan antara isim fa'il dan juga siyaghul mubalaghah. Al-khaliq al-khallaq, al-khallaq. Waqad warada ismullahi al-khaliq fil Qur'anil Karim fi iddati mawadi'a
Dan telah datang nama Allah Al-Khaliq di dalam Al-Quranul Karim di berbagai tempat. Minha di antaranya qauluhu ta'ala huwallahul khaliqul bari'ul musawwir dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-24. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, huwallah, dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir yang membentuk rupa. Di sini dalam ayat ini Allah menetapkan bahwasanya Allah Rabbul Alamin itu adalah Al-Khaliq, yaitu yang menciptakan. Wa qauluhu Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, perhatikan di sini ada mereka orang-orang ahlul bidah, ya, yang berpikiran nyeleneh, ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Kullu syai' itu masuk padanya apa? Masuk padanya adalah Allah Rabbul Alamin. Allah menciptakan Allah, ya. Maka di sini ada istisna secara apa? Secara akli, bahwasanya itu enggak mungkin gitu ya. Maka Allahu khaliqu kulli syai', yang dimaksud di sini adalah Allah menciptakan semua makhluknya. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah itu Al-Khaliq, bukan makhluk kan itu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah itu atas segala sesuatu wakil, yaitu yang menjaga, yang melindungi. Di sini Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya Allah itu memiliki nama yang agung, yaitu Khaliq. Kemudian wa warada bi sighatil mubalaghati, mubalaghah. Tadi Al-Khaliq ismul fa'il, kemudian kalau Al-Khallaq itu adalah siyaghul mubalaghah, yaitu Al-Khallaq fi mawdi'aini minal Qur'ani fi qoulihi ta'ala inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dan datang dengan sighah al-mubalaghah ay fa'al khallaq dalam dua tempat di dalam Al-Qur'an. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Rabbmu dia adalah Al-Khallaq. Al-Khallaq berarti yang senantiasa menciptakan, Al-Alim yang maha mengetahui, ya. Al-Khallaq siyagul mubalaghah, yang senantiasa menciptakan. Wa qauluhu bala wa huwal khallaqul alim. Bala wa huwal khallaqul alim, tentu, dan dia Allah itu adalah senantiasa menciptakan dan maha mengetahui. Hanya di dua ayat saja, yaitu Allah Rabbul Alamin mendatangkan, ya, namanya dengan sighah al-mubalaghah, yaitu Al-Khallaq dalam surah Al-Hijr ayat 86 dan surah Yasin ayat yang ke-81. Wal khalqu yudlaku wa yuradu bihi amran. Dan penciptaan itu kalau diumumkan lafadznya, maka yang dikehendaki darinya itu adalah dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama adalah ijadus syai' wa ibda'uhu ala ghairi misalin sabiqin. Apa maknanya? Makna daripada al-khalqu, al-khaliqu atau al-khallaqu, kalau dia itu, ya, diumumkan dalam lafalnya, maka yang dikehendaki ada dua hal. Yang pertama ijadus syai', yaitu mengadakan sesuatu, wa ibda'uhu, dan menciptakannya, ala ghairi misalin sabiqin, tapi belum ada contohnya, belum pernah diciptakan, belum pernah dibuat, ya. Maka ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita, belum pernah Allah menciptakan yang sama dengan kita. Bahkan dua janin, ya, dua bayi, ya, dua janin yang berada di rahim ibunya, ya, dua janin, berarti kembar gitu ya, kembar 2, 3, 4 atau 6 gitu ya. Apakah mereka kemudian lahir sama persis? Tidak kan? Ya, maka ini berarti, ya, Allah Rabbul Alamin mengadakan, menciptakan, ya, tanpa ada contoh, ya, yang mendahulinya.
Wa minhu qauluhu ta'ala awalam yaru anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami menciptakan bagi mereka dengan kekuasaan kami an'ama dalam surah Al-An'am, apa artinya an'am? Yaitu binatang ternak. Fahum laha malikun. Kemudian ketika Allah telah menciptakan daripada hewan ternak untuk mereka itu, kemudian mereka menguasainya, mengaku bahwasanya ini miliknya. Ya. Maka di sini Allah Rabbul Alamin menciptakan, ya, anna khalaqna lahum. Maka yang dikehendaki di sini adalah ijadu syai' wa ibda'uh ala ghairi misalin sabiqin. Ya, Allah menciptakan, Allah mengadakan, tapi belum pernah, ya, ada contohnya, ada yang mendahului di dalam penciptaan ini. Wa qawluhu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, ya, inna kulla syai'in, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan biqadarin, dengan ukuran, dengan ketetapan gitu. Tidak main-main, tapi dengan apa? Biqadar, dengan ukuran, ya, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa hidupnya berapa, ketika hidup dia itu bagaimana, ya, apakah dia bahagia ataupun sengsara, bagaimana rezekinya, bagaimana ini dan itu, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh jauh berbeda, ya. Ada makhluk itu menciptakan, tapi biasanya makhluk itu menciptakan kemudian tidak menyempurnakannya. Ya, tetapi Allah Rabbul Alamin menciptakan kemudian menyempurnakannya dengan menyediakan rizki, dengan memberikan rizki dan lain sebagainya yang melanggengkan daripada kehidupan mereka di dunia ini sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makhluk, ya, kalau menciptakan maka mereka kemudian, ya, tidak bisa menyempurnakannya, tidak memberikan hal-hal yang menyempurnakan terhadap apa yang diciptakannya. Wa qawluhu alladzi khalaqa fasawwa. Dia Allah yang telah menciptakan fasawwa, kemudian fa'atamma, kemudian menyempurnakannya. Walladzi qaddara fahada. Dan dialah Allah yang telah menetapkan daripada apa yang telah diciptakan tadi, fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. Dan di sini juga dikatakan khalaq, Allah menciptakan itu. Yang dimaksud di sini adalah ijadu asy-syai' wa ibda'uhu ala ghairi misalin sabiqin. Ya, Allah menciptakan itu belum pernah ada yang semisal yang telah Allah ciptakan. Wa qawluhu wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Dan dia Allah telah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, kemudian Allah menetapkannya dengan sebenar-benarnya, ya, menetapkan ukurannya sesuai yang telah ditetapkan Allah Rabbul Alamin. Wa qawluhu kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Ya, sebagaimana kami memulai penciptaan pertama kali, nu'iduh, maka kami akan mengembalikan dia, ya, setelah apa? Binasa, setelah kematiannya, dikubur begitu lama, kemudian ketika hari berbangkit Allah mengembalikan mereka. Maka itu jauh lebih mudah bagi Allah. Allah pertama kali menciptakan, belum ada atau belum pernah, ya, ada yang semisal dengannya. Tetapi ketika mereka telah dimatikan oleh Allah, dikubur dalam waktu yang lama, maka jikalau Allah mengulangi penciptaan itu teramat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi makna al-khalq, al-khaliq atau al-khallaq atau al-khalqu, maka di situ adalah ijadus syai', Allah mengadakan sesuatu, menciptakan, wa ibda'uhu, dan menciptakannya ala ghairi misalin sabiqin. Di sini haknya Allah semata, ya. Wasani bimakna at-taqdir. Dan yang kedua, makna daripada al-khalqu secara itlaq itu adalah takdir, yaitu menetapkan, ya, menetapkan, memberi ukuran, ya, batasan-batasan. Wa minhu qauluhum khalaqal adima. Ya, perkataan manusia biasanya mengatakan khalaqal adima. Apa maksudnya? Ai qaddarahu, yaitu menetapkan ukurannya. Ya, wa qaulus syairi
wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi la yakhluqu thumma la yafri wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Apa artinya tafri? Tafri itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yuslih. Wala anta yuslihu ma khalaqta. Dan engkau ya Allah itu tafri. Tafri berarti apa? Tuslih, ya, memberikan kemaslahatan terhadap apa yang telah engkau ciptakan, ya. Bahkan kalau kita saksikan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan yaitu kemaslahatan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, bahkan kepada orang-orang kafir, ya. Orang beriman, orang kafir diberi apa? Diberi bekal, ya, di dalam kehidupan di dunia ini, ya. Bisa menghirup udara, mata bisa melihat aneka warna, kaki bisa berjalan menuju arah yang diinginkannya, lisan bisa berbicara, bisa merasa, begitu pula juga dengan kulit dan lain sebagainya. Ya, ini namanya wala anta dalam saat ini tafri ma khalaqta. Ya. Wa ba'dul qaum, tetapi sebagian manusia yahluku thumma la yafri. Mereka itu mengadakan, ya, sebuah ciptaan, tetapi setelah itu ya ditinggalkan begitu saja, ya, tidak diberi kemaslahatan. Ai anta idza qaddarta amran amdaitahu. Wahai Allah, jika engkau itu telah menetapkan sebuah perkara, maka engkau akan amdaitahu, atammahu, yaitu menyempurnakannya. Wa ghairuka yuqaddiru thumma la yumdi syai'a alladhi qaddarahu. Akan tapi selain engkau ya Allah, yaitu para makhluk, mereka itu menetapkan sebuah perkara, thumma la yumdi syai', kemudian mereka tidak menyempurnakannya, alladzi qaddarahu, yang telah dia tetapkan. Ini banyak sekali, ya, betapa banyak orang itu mudah menetapkan sebuah aturan, tetapi aturan itu ya sudah tidak dikawal, ya. Ada orang melanggar dibiarkan saja, ya. Tapi kalau Allah tidak, ya, Allah Rabbul Alamin jika menetapkan sebuah perkara, sebuah urusan, maka jikalau mereka melanggar, maka Allah akan mengancamnya dengan adaban syadida. Tetapi kalau makhluk biasanya tidak, apalagi kalau temannya, apalagi kalau orang yang di atasnya, apalagi para pembesar, apalagi orang-orang yang kaya raya dan lain sebagainya, mereka kebal hukum, ya. Ini perbedaan antara apa? Antara al-khaliq dan makhluk, jauh berbeda. Wa qawluhu wattahlukuna ifka, wattahlukuna ifka, ya, dan mereka itu membuat dusta terhadap sesembahan mereka, melegalkan, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ai tuqaddirunahu wa tuhayyi'unah, ya, mereka itu kemudian menetapkan, ya, sebuah ketetapan dan juga tuhayyi itu mengadakan juga maksudnya, ya, menyiapkan gitu, ya. Maka mereka ya berani berdusta, membuat kedustaan, ya, menetapkan sebuah perkara, ya, untuk apa? Untuk mengingkari atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya, dua makna daripada al-khalq. Kalau itu diumumkan, ya, lafadznya diumumkan, maka yang pertama itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi misalin sabiq. Allah mengadakan sesuatu, Allah menciptakan yang belum ada contohnya, ya, yang belum ada, ya, yang mendahului di dalam misalnya. Yang kedua itu dimaknai dengan apa? Al-khalqu, kalau diumumkan lafalnya, yaitu at-taqdir, yaitu menetapkan. Dan ini bagi Allah Rabbul Alamin dan juga dipergunakan untuk makhluknya. Contohnya dalam syair tadi, wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yahluku thumma la yafri. Wa min hadha qauluhu ta'ala fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dan Allah adalah sebaik-baik daripada yang menciptakan. Fal khalqu fi nu'util adamiyina ma'nahu at-taqdir, ya. Maka penciptaan al-khalqu itu kalau pada sifatnya manusia, maka maknanya adalah takdir.
ammal khalqul ladzi huwa ibda'us syai' wa ijaduhu ala ghairi misalin sabiqin fa mutafarridun bihi rabbul alamin. Tapi kalau al-khalqu itu maknanya adalah menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya yang mendahulunya, maka itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Esa dalam permasalahan ini enggak ada yang mampu menciptakan yang belum ada contohnya. Ya, belum pernah diciptakan gitu. Itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala hal min khaliqin ghairullahi. Apakah ada ya pencipta? Maksudnya yang mengadakan sesuatu yang belum pernah ada contohnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada? Ini adalah apa? Istifhamul inkari, ya. Wa qala ta'ala hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh dhalimuna fi dhalalin mubin. Allah berfirman, ini merupakan penciptaan Allah Rabbul Alamin. Fa'aruni, maka tunjukkanlah kepadaku madza khalaqal ladzina min dunihi, apa yang telah diciptakan tuan-tuan selain Allah Subhanahu wa taala. Balidh dhalimuna fi dhalalin mubin, bahkan orang-orang yang zalim, ya, termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim balidh dhalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang-orang yang zalim itu dalam kesesatan yang nyata, yaitu mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati tahaddin li jami'il khalqi, dan dalam ayat ini hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni, ini merupakan tahaddin, yaitu tantangan, ya, li jami'il khalqi, pada semua makhluknya dari Allah Rabbul Alamin. Bal asbata subhanahu ajzan nasi ajma'in, bahkan Allah menetapkan bahwa semua manusia itu apa? Lemah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Walau istama'u an akhirihim an khalqi dzubabin wahidin wa huwa min ad'afil hayawan wa aqarihi, ya, walaupun ya mereka bersatu dari yang pertama sampai yang terakhir untuk menciptakan seekor lalat, yang lalat itu adalah ad'aful hayawan, ya, hewan yang paling lemah, wa aqarih, dan hewan yang paling hina. Qala ta'ala ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lah. Rabbul Alamin berfirman, wahai manusia, telah dipermisalkan sebuah permisalan, fastami'u lah, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyeru kepada selain Allah Rabbul Alamin, kepada tuhan-tuhan selain Allah, la yahluku dzubaban walau istama'u lah, mereka tidak akan pernah sanggup untuk menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu padu, saling tolong menolong untuk menciptakan seekor lalat. Wa iyyaslabhumus dubabu, dan andai saja seekor lalat itu merampas dari mereka syai'an, sesuatu hal, la yastankiduna, mereka tidak bakalan mampu untuk merebutnya minhu, dari lalat tadi. Du'ufat talibu wal madlub, maka ini merupakan perumpamaan daripada apa? Kelemahan daripada orang yang menyembah, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang disembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan perumpamaan, ya, yang hanya bisa, ya, merenungkannya, memikirkannya, memahaminya, yaitu orang-orang yang memiliki albab, ya, memiliki apa? Akal. Ya, kalau mereka yang tidak memiliki akal, ya, perumpamaan ini tidak bermakna bagi mereka. Ma qadarullaha haqqa qadrih, maka mereka itu, ya, tidak menempatkan Allah, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ya, inilah merupakan apa? Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan, ya, sesuatu yang teramat lemah, ya, yang teramat lemah dan teramat dihina, ya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala.
walaupun menciptakan sesuatu yang teramat lemah saja, mereka bersatu padu tidak akan pernah sanggup yaitu menciptakan sebagaimana apa yang telah diciptakan Allah Rabbul Alamin. Ya, maka Al-Khaliq atau Al-Khalqu itu kalau maknanya itu mengadakan yang belum pernah didahului dengan penciptaan sebelumnya, maka itu yang mampu hanya Allah Rabbul Alamin. Summa inna khalqallahi li hadhihi al-makhluqati lam yakun lahwan aw abatha aw la'iba. Ya, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini, lam yakun lahwa, Allah tidak bersenda gurau atau tidak bersenda gurau, au abatha, atau Allah menciptakan itu sia-sia semata, au laiba, atau yaitu bermain-main, ya bermain-main saja, tidak. Kenapa? Tanazzaha ar-rabbu wa taqaddasa an dzalika, karena Allah mensucikan dirinya dari perkara yang sia-sia, dari perkara yang bermain-main saja, dari perkara yang bersenda gurau saja. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami ciptakan langit dan juga ciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan semua yang ada di antara langit dan bumi, la'ibin, itu hanya bermain-main saja. Ya. Lau aradna an nattakhidha lahwa, andai saja kami inginkan dalam penciptaan itu adalah hanya bersenda gurau, latakhadnahu min ladunna, pasti Allah akan menciptakannya dengan bersenda gurau. In kunna fa'ilin, jikalau Allah itu ingin melakukannya. Tapi ta'ala Allah an hadal abas wal la'ib wal lahwin, ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara senda gurau, ya sia-sia dan hanya bermain-main saja. Itu tidak mungkin Allah melakukan hal sedemikian itu. Ya, contoh saja, andaikan saja Allah itu berkehendak mengambil anak, mengambil istri, sebagaimana yang didakwakan oleh mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, maka Allah akan melakukannya jika Allah berkehendak. Tetapi Allah tidak berkehendak. Bahkan Allah menyatakan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, kan itu. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Ya, maka Allah tidak melakukannya, melakukan perkara senda gurau, ya abasa, sia-sia, dan juga la'iba, yaitu bermain-main saja dalam penciptaannya, tidak. Bal naqdhifu bil haqq, akan tapi kita melempar, ya, dengan kebenaran alal batil, terhadap kebatilan. Ya, al-haq ada yang memanai dengan keimanan, al-batil ada yang memanai dengan kekafiran. Ya. Fayadmaghuhu, maka kemudian yang hak itu akan menghancurkan daripada kebatilan. Faida huwa zahik, lalu serta merta, ya, kebatilan itu akan lenyap jika dilempar dengan sebuah kebenaran. Tapi kalau kebatilan itu dibiarkan, maka bukannya lenyap, akan malah bertambah dan merajalela. Walakumul wailu mimma tasifun, dan bagi kalian adalah kecelakaan terhadap semua yang kalian sifatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, seperti apa? Allah itu, ya, punya anak, sebagaimana orang Nasrani menyatakan bahwasanya Isa bin Allah, kalau orang Yahudi Uzairu bin Allah, ya, dan lain sebagainya. Maka ini ta'ala Allahu amma tasifun, amma yasifun, ya, maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifatkan kepada Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak dan mustahil bagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala afahsibtum annama khalaqnakum 'abasa, apakah kalian menyangka, mengira bahwasanya kami ciptakan kalian itu abas, sia-sia semata, ya senda gurau, main-main, wa annakum ilaina la turja'un, kemudian kalian juga menyangka bahwasanya kalian itu tidak dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah Rabbul Alamin, Al-Malikul Haq,
yaitu raja yang benar. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia, Allah Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Karim, yaitu Rabb, ya, pemilik arsy, dan juga Rabb yang maha mulia. Bal khalaqa subhanahu al khalqa liya'rifuh wa ya'buduh. Akan tapi Allah Rabbul Alamin ciptakan makhluknya untuk apa? Liya'rifu, agar mereka mengenal Allah Rabbul Alamin, ya. Wa ya'budu, dan agar mereka makhluknya itu hanya mengibadai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul awwali qaulu ta'ala. Dalil yang pertama itu dalil apa? Ketika tiba-tiba muncul kayak gini, ya, dalil bahwasanya Allah menciptakan makhluknya liya'rifu, agar mereka itu mengenal Allah, agar mereka mengetahui Rabbnya, ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah, yang menjadi sahid, ya, dalam pembahasan ini adalah lita'lamu, agar mereka mengenal, agar mereka mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha kuasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dalilnya yang pertama yaitu Allah menciptakan makhluknya itu liya'rifuh, agar mereka mengenal Allah, agar mereka mengilmui Allah. Maka di situ adalah firman Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit, ya, wa minal ardi mislahun, dan 7 bumi, yatanazzalul amru bainahun, maka perintah Allah itu meliputi juga, ya, bainahun, antara keduanya, yaitu antara 7 langit dan antara 7 bumi. Lita'lamu, Allah menciptakan tadi semuanya tadi untuk apa? Lita'lamu, tujuannya adalah agar mereka, agar kalian itu mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu, ya, ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu, dan tidak ada, ya, dari makhluknya yang sanggup, ya, meliputi Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama, tujuan Allah menciptakan tidak bermain-main, tidak bersenda-gurau, tidak sia-sia, tetapi Allah Rabbul Alamin yaitu menciptakan makhluknya dengan tujuan yang mulia, liya'rifuh, agar mereka mengenal Allah. Tadi dalilnya, ya, sudah disampaikan oleh mu'alif dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12, ya. Wa dalilus tsani, sedangkan dalil yang kedua apa? Allah ciptakan makhluknya dalam rangka agar mereka mengisahkan Allah dalam peribadahan, ya, tauhid uluhiyah. Wa dalilus tsani qaulu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali dengan tujuan yang mulia, agar mereka mengibadai Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengesahkan Allah dalam tauhid uluhiyahnya, ya. Maka ini adalah merupakan tujuan yang teramat mulia. Allah ciptakan kita agar kita mengenal Allah Rabbul Alamin. Kita mengenal Allah dengan apa? Mentadaburi ayat-ayat kauniyahnya, dan juga mentadaburi daripada ayat-ayat syar'iyahnya, ya, apa yang telah diciptakan Allah. Kemudian kita renungkan, kita melihat langit, ya, yang begitu kokoh, ya, yang tidak retak sedikit pun walaupun tanpa tiang, sebegitu luasnya, itu menunjukkan akan kehebatan, keagungan daripada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin menurunkan air hujan, ya, yang air itu sama, ya, air hujan itu kan sama. Kemudian juga Allah menghidupkan tanaman itu di tanah, dan tanah ini juga sama, ya, tanahnya Allah kemudian disiram dengan air yang sama datangnya dari Allah Rabbul Alamin, tetapi bunga,
ya, yang muncul daripada tanaman-tanaman itu beraneka warna, beraneka bau, begitu pula buah-buahannya beraneka nama, beraneka rasa, ya, begitu pula daripada warnanya beraneka warna dan lain sebagainya. Maka ini menunjukkan tentang kehebatan, keluarbiasaan, keagungan, kemuliaan Allah Rabbul Alamin yang maha menciptakan, dan Allah Rabbul Alamin tidak ada tandingannya di dalam menciptakan makna yang pertama tadi, mengadakan sesuatu, menciptakan sesuatu yang belum pernah didahului dengan penciptaan selain Allah Rabbul Alamin. Ya, ini luar biasa. Wa qad dhalla aktsarul khalqi fi hadzal bab. Tetapi sayang seribu sayang, begitu banyaknya ya daripada makhluk Allah yang tersesat dalam bab ini. Bab apa? Yaitu bab di dalam tujuan Allah Rabbul Alamin menciptakan makhluknya. Itu untuk apa? Yang pertama, mengenal Allah Rabbul Alamin. Ada sih yang mereka mengenal Allah Rabbul Alamin dalam tauhid rububiyahnya. Ketika ditanya siapa yang menciptakan engkau, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, maka dia akan menjawab Allah. Mengenal Allah Rabbul Alamin. Ya, ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki, ya, mereka akan menjawab Allah. Siapa yang mengatur langit, bumi, dan kita manusia, mereka akan menjawab Allah. Tetapi mereka itu tersesat dalam tujuan berikutnya, yaitu apa? Liya'buduh, agar mereka hanya mengibadai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat di sini ikrar ya terhadap tauhid rububiyah, maka itu enggak ada maknanya ketika mereka mengingkari, menyekutukan Allah dalam tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Fa'arafu anna alladhi khalaqahum huwa Allahu wahda. Mereka mengenal bahwasanya yang telah menciptakan mereka dia adalah Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Rabbul Alamin. Allah ketika menciptakan kita, Allah tidak butuh syarik, tidak butuh teman, tidak butuh bantuan dari satu makhluknya pun, ya. Wa annahu wahdahu subhanahu tafarrada bi khalqihim wa khalaqas samaa wal arda wal jibala wal asjara wa ghairaha minal mahluqat. Maksudnya Allah itu esa, ya, ketika menciptakan mereka, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan pepohonan, dan juga yang lainnya minal mahluqat, pada semua makhluk-makhluknya. Wa ma hadzal iqrari, mereka mengikirarkan bahwasanya yang menciptakan semua tadi adalah Allah. Tapi sayang seribu sayang, saraful ibadata li ghairih, mereka palingkan beribadah itu kepada selain Allah Rabbul Alamin. Mengenal Allah, tetapi mereka tidak mau mengibadai Allah Rabbul Alamin, ya. Tujuan tadi dua, liya'rifu, agar mereka mengenal Allah. Yang kedua, liya'budu. Banyak orang yang mengenal Allah, tetapi sayang mereka tidak mau mengibadai Allah, ya, semata. Bahkan mereka mengambil tandingan-tandingan yang banyak, ya. Mereka menyekutukan Allah dengan sesembahan-sembahan yang banyak. Ta'ala Allahu amma yasifun. Wa hadha huwa ma'na qoulihi ta'ala, dan ini merupakan makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka beriman, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a? Allah menyatakan di sini, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mereka, kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah. Maksud di sini adalah rububiyah, ya. Mereka beriman kepada rububiyah Allah Rabbul Alamin, yang menciptakan dia adalah Allah, menciptakan langit adalah Allah, menciptakan bumi adalah Allah. Tetapi walaupun mereka beriman dengan rububiyah Allah, illa wa hum musyrikun, akan tapi mereka itu menyekutukan Allah di dalam peribadahan, di dalam tauhid uluhiyah. Maka bermaknakah keimanan mereka terhadap tauhid rububiyah? Kalla tidak. Rasulullah SAW memerangi, ya, orang-orang musyrik
di zamannya yang mereka mengakui, menetapkan ya tentang ketauhidan mereka kepada rububiyah. Tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka, untuk memerangi orang-orang yang tidak mau beriman hanya kepada Allah semata. Ya. Allah memerintahkan agar Rasulullah dan para sahabatnya dengan umatnya untuk memerangi mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, walaupun mereka itu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma min imanihim idza qila lahum man khalaqas samaa'a wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibala qalu Allah wa hum musyrikun. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau adalah termasuk yaitu mufassir yang terkenal, yang masyhur di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antaranya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, ini makna daripada ayat tadi, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kata Ibnu Abbas, ya, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan bumi, maka mereka berkata bahwasanya yang menciptakan semua tadi adalah Allah Rabbul Alamin. Lantas kenapa mereka itu menyekutukan Allah ya di dalam tauhid uluhiyah? Peribadahan mereka yaitu peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan mereka dengan tauhid rububiyah, dengan rububiyah Allah Rabbul Alamin tidak bermakna ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, ya, dalam tauhid uluhiyah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai di sini mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Intinya bahwasanya nama Allah Rabbul Alamin yang telah diperinci oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa taala dalam kitabnya yang mulia ini, Fikih Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq Al-Khallaq, ya. Perlu diketahui bahwasanya Al-Khaliq itu adalah ismul fa'il, Al-Khallaq itu artinya adalah dia bentuknya adalah sighah mubalaghah. Kalau nama Khaliq itu banyak, ya, muncul di dalam Al-Qur'an, tetapi kalau Al-Khallaq itu hanya muncul, ya, yang datang itu pada dua tempat, Al-Hijr ayat 86 dan Yasin ayat 81. Kemudian yang kedua, kesimpulan daripada apa yang kita baca tadi adalah al-khalqu itu kalau diitlaqkan, kalau diumumkan lafadznya, maka yang pertama bermakna yaitu menciptakan, mengadakan sesuatu yang belum pernah, ya, diciptakan, belum pernah ada yang semisal dengannya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup menciptakan yang belum pernah ada contohnya, ya. Kemudian yang kedua maknanya adalah at-takdir. Al-khalqu itu maknanya apa? Takdir, yaitu menetapkan, ya. Dan ini merupakan apa? Merupakan perkara yang bagi Allah Rabbul Alamin, ya. Allah menetapkan, ya, terhadap apa yang telah diciptakannya, maka itu adalah Allah Rabbul Alamin. Begitu pula yaitu boleh bagi makhluknya. Dalam makna al-khalqu di sini adalah at-takdir, yaitu menetapkan ukuran-ukuran sesuai dengan apa yang dikehendakinya, ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang ketiga bahwasanya ketika Allah Rabbul Alamin menciptakan makhluk-makhluknya, bulan, matahari, bintang, langit, bumi, kemudian lautan, pepohonan, gunung, bukit, ya, hewan-hewan dan lain sebagainya, Allah tidak menciptakannya lahwan abasa wa la'iba, bukan. Allah menciptakannya dengan sebuah hikmah yang agung, dengan tujuan yang luar biasa indahnya. Ya, Allah tidak menciptakan sia-sia. Karena kalau Allah itu disifati dengan sia-sia, maka ini merupakan nukson, ya, merupakan apa? Sifat yang kurang,
bagi Allah Rabbul Alamin. Maka Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang tercela ini, yaitu menciptakan dengan senda gurau, dengan main-main, dengan apa? Dengan sia-sia. Tapi Allah Rabbul Alamin menciptakan makhluknya dengan dua tujuan yang mulia. Apa? Liya'rifuh wa liya'buduh. Yaitu Allah menginginkan dari penciptaan makhluknya itu agar makhluknya mengenal Allah Rabbul Alamin. Tadi sudah dijelaskan dalam surah Tolak ayat yang ke-12. Kemudian yang kedua liya'budun, tujuan daripada penciptaan itu adalah liya'budun, dijelaskan oleh Allah dalam surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Ini kesimpulan daripada apa yang kita baca. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Maka kami kembalikan kepada pembawa acara. Disampaikan pada malam hari ini. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, apabila Anda memiliki pertanyaan yang ingin Anda ajukan, dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp atau dapat Anda sampaikan secara langsung di nomor 0812 5952 1312. Sekali lagi 0812 5952 1312. Baik Ustadz, kita baca pertanyaan yang telah masuk di redaksi kita. Pertanyaan pertama Ustadz, Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Apakah maknanya kita harus berada di tempat ibadah terus dan tidak terlalu peduli dengan kehidupan dunia kita untuk fokus ibadah? Jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz. Hanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, memberkahi kita semuanya. Bahwasanya Allah Rabbul Alamin betul memerintahkan kepada kita untuk mengibadahnya. Allah tidaklah menciptakan kita kecuali dengan tujuan yang mulia, ya agar Allah Subhanahu wa taala agar kita itu mengibadahi Allah semata. Apakah maknanya kemudian kita harus berada di tempat ibadah, di masjid terus gitu? Tidak, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya ketika seorang sudah berkeluarga kemudian mencari maisha, mencari nafkah untuk melangsungkan agar keluarganya itu sejahtera, maka itu merupakan ibadah, ibadah yang mulia. Ya, bukankah dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah seorang itu memberikan makan kepada istri dan anak-anaknya kecuali baginya itu pahala daripada sedekah. Kan gitu. Bukankah itu ibadah, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang suami ya berada di rumahnya kemudian membantu istrinya, bukankah ini merupakan ibadah juga, ibadah yang mulia? Ya, bukan berarti semua urusan rumah tangga itu haknya kewajiban daripada seorang istri, tidak. Tetapi sebenarnya itu merupakan tanggung jawab berdua. Ya. Maka janganlah sampai kita itu menjadi orang yang ego. Ya, kita mengajar misalkan kalau kita adalah seorang pengajar dari pagi sampai sore kita ngajar, pulang kemudian seolah-olah kita nggak peduli dengan anak-anak dan istri kita. Ya, ketika istrinya meminta tolong, ya Mas tolong jagain ini dong anak, saya mau gini-gini, nggak mungkin dengan anak gitu, misalkan bikin sambal atau masak atau yang lainnya gitu, yang nggak memungkinkan gendong sama anaknya gitu ya. Maka kemudian tidak boleh seorang suami kemudian ego, ya. Aku kan sudah bekerja dari pagi sampai sore, masa di rumah kemudian diperintahkan lagi? Nah, bagaimana dengan istri? Bukankah istri dari pagi sampai sore itu juga bekerja? Ya. Maka ini tidak boleh, ya. Membantu istri itu adalah sebuah ibadah yang mulia. Ya, bukankah Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolonglah menolong kalian itu dalam masalah-masalah kebaikan, ya kayak menolong istri dari menunggui anak, menjaga anak, memandikan anak. Ini merupakan perintah Allah Rabbul Alamin ya dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, ya. Maka penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah maknanya bukan itu, ya. Jadi lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selamanya berada di masjid. Ya, dalam riwayat memang Rasulullah itu ketika sudah terdengar adzannya Bilal
bin Rabah pada adzan fajar itu, kemudian Rasulullah itu melompat, ya wasaba, dalam riwayat itu wasaba dikatakan melompat gitu. Maknanya adalah bersegera gitu. Kemudian Rasulullah berwudu, kemudian berangkat menuju ke masjid. Nah, setelah sholat mengimami sholat fajar, kemudian Rasulullah duduk di tempat musalla, ya di tempat sholatnya. Kemudian Rasulullah berzikir sampai tatlu'us syams, sampai apa? Terbitnya matahari. Kemudian setelah itu Rasulullah bermajlis dengan para sahabatnya. Para sahabatnya bertanya tentang ini dan itu gitu kepada Rasulullah SAW sampai duha, ya awal duha maksudnya. Ya bukan akhir duha, kalau akhir duha aja jam berapa ya sebelum duhur itu namanya akhir daripada waktu duha kan gitu. Kemudian Rasulullah SAW setelah sholat duha itu apa yang dilakukan? Rasulullah pergi ke rumah istrinya. Ya, setelah itu dikisahkan atau diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah itu pada waktu duha? Anggap saja duha itu mulai jam berapa ya? 6:30 atau berapa gitu ya? Maka Rasulullah 6:30 itu sampai kubel duhur. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah tinggal di masjid terus? Tidak. Rasulullah pergi ke rumah istrinya. Apa yang dilakukan? Ya dalam riwayat Aisyah, Rasulullah SAW itu apa? Fi mihnati ahli. Rasulullah itu mihnah di sini maknanya adalah Rasulullah itu membantu daripada istrinya, pekerjaan istrinya. Ya, pekerjaan istrinya. Dalam riwayat yang lain Aisyah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu ya mencuci atau membersihkan daripada bajunya. Kemudian Rasulullah juga memerah daripada apa namanya air susu dari sahnya, yaitu apa namanya kambingnya. Dan juga Rasulullah SAW dikabarkan oleh Ibunda Aisyah, beliau sibuk melayani diri sendiri. Ya tidak sebagaimana daripada kebanyakan kita sebagai seorang suami. Dikit-dikit merintahkan mie, dikit-dikit merintahkan anaknya. Ya, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itu fi khidmati, yaghsilu fi khidmatih, gitu ya. Rasulullah itu kok yaghsilu, bukan ya. Apa namanya? Sibuk di dalam apa? Mengurusi dirinya sendiri gitu, tidak memerintahkan kepada istrinya. Maka perhatikanlah. Kemudian Rasulullah, kata Aisyah dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu kapan dia keluar dari rumahnya itu? Ya dari duha tadi. Maka ketika, kata Aisyah, ketika Rasulullah itu mendengar adzan duhur, maka Rasulullah lantas ya pergi menuju ke masjid. Ya, setelah itu bagaimana? Apakah Rasulullah di masjid terus? Tidak, ya. Rasulullah dalam riwayat itu juga berjalan menuju suk, menuju pasar-pasar. Ya, dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah SAW suatu ketika melewati, yaitu tumpukan daripada tamr yang kering. Kalau tamr itu kan kering, kalau rutop itu masih apa ya? Masih baru-baru masak gitu ya. Ya, maka di sini dikatakan ketika itu Rasulullah SAW memasukkan jari-jarinya ini, ya tangannya ke dalam tumpukan tamar tadi. Ya, ternyata Rasulullah ujung jarinya itu menyentuh sesuatu yang basah. Ya, maka Rasulullah kemudian bertanya kepada penjual makanan tadi, "Wahai penjual makanan, apa ini?" Maka dia dengan entengnya menyatakan bahwasanya, "Ya Rasulullah, tadi malam itu kan hujan. Maka tamar ini kena hujan." Maka Rasulullah memerintahkan, "Kenapa kau tidak menunjukkan yang basah ini? Kamu letakkan di permukaan, ya di atas, sehingga apa? Sehingga pembeli itu mengetahuinya." Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Man ghassana falaysa minni." Maka barang siapa yang mereka berdusta, ini termasuk berdosa, ya menunjukkan yang baik-baik tetapi yang busuk-busuk ditaruh di tengah. Tapi kalau beli nanti diambil yang di tengah. Ya, ini merupakan apa? Penipuan kan gitu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak selamanya di mana di tempat peribadahan saja, tidak. Ya, itu bukan sifat daripada Rasulullah dan juga bukan sifat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Intinya, ketika seorang itu dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin sebagai seorang laki-laki, maka kewajiban kita mendatangi panggilan tersebut, salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kajian, maka kita mendatangi taman-taman surga tersebut dan sebagainya. Ya, tidak mesti kita harus berada di masjid terus. Kita itu menjadi pemimpin daripada keluarga kita. Kitalah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah kepada mereka dan lain sebagainya. Maka intinya tidak melazimkan harus berada di tempat ibadah terus. Wallahu taala a'lamu. Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara Syahrul di Jelengsi.
Ustadz, apakah ini saat ini kita di bulan Sya'ban, disunahkan untuk memperbanyak puasa. Pertanyaannya, apakah jika saya sudah punya kebiasaan puasa Daud, boleh untuk memperbanyak lagi seperti puasa mutlak misalnya? Jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, ini adalah bulan Sya'ban yang dimana banyak hadis yang menjelaskan, hadis-hadis yang sahih, di antaranya riwayat Tirmidzi, Imam Nasai dan juga yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menambah bersemangat dan menambah daripada amalan-amalan ibadah. Tentu saja ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwasanya ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain syahraini illa Sya'ban wa Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat ya menambah kebiasaan daripada amalan-amalan ibadah, bukan menghususkan loh ya ibadah tertentu, bukan, tetapi ini menambah ya ibadah-ibadah di bulan Sya'ban. Kenapa gerangan? Karena ada dua sebab. Yang pertama, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini diapit dengan bulan yang dua bulan yang agung, yaitu baina Rajabin wa Ramadan, yaitu antara Rajab yang dikatakan oleh Allah ini termasuk bulan apa? Muharram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara bulan Ramadan yang tidak ada manusia kaum muslimin yang tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan kan gitu. Maka manusia kemudian melalaikan daripada bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di antara sebab ya menambah dan bersemangat ya mengisi amalan-amalan ibadah di bulan Sya'ban, maka karena sebab tadi yang pertama. Yang kedua, karena bulan ini Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal ibadah tahunan itu dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan dalam riwayat Al-Imam An-Nasai itu menyatakan Rasulullah SAW, fa'ahibbu, dan aku cinta ayyurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku itu cinta kalau amalanku itu diangkat, dilaporkan kepada Allah, dan aku itu dalam keadaan berpuasa. Nah sekarang pertanyaan tadi, bolehkah kalau sudah menjadi kebiasaan dia itu puasa Daud, kemudian puasa mutlak? Kalau Anda melihat daripada hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dari sahabat yang mulia siapa ya? Usamah ibn Zaid ya. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lam ara tasumu syahran minas suhuri ma tasumu fi Sya'ban atau min Sya'ban gitu. Ya Rasulullah, aku belum pernah mengetahui engkau begitu sering berpuasa di bulan Sya'ban ini, yang itu enggak engkau lakukan pada bulan-bulan yang lain. Ya, maka kalau melihat di sini maka boleh, saya katakan boleh ya. Tetapi kalau kita sudah dinamai dengan puasa Daud, maka puasa Daud itu artinya adalah sehari berpuasa, sehari berbuka. Lah kalau kita itu hari setelah daripada kita puasa Daud, kita juga berpuasa, maka namanya apakah puasa Daud atau enggak? Kan itu enggak, menjadi bukan puasa Daud. Kenapa? Karena kita puasa setelahnya juga. Ya, maknanya kita tidak berpuasa Daud. Ya, maka kalau Anda melihat ya tidak usah ditambah ya. Cukup dengan puasa Daud, tapi tambahlah dengan amalan-amalan ibadah yang lain. Ya, contohnya apa? Dalam bacaan salat lail itu ditambah misalkan, atau ditambah zikir, atau ditambah sholawatnya, atau ditambah bacaan Al-Qur'annya, atau ditambah sedekahnya. Jadi puasanya cukuplah ya puasa Daud. Karena kalau puasa nanti ditambah misalkan hari pertama dia puasa, hari kedua dia berpuasa, hari ketiga berpuasa, keempat berpuasa, namanya bukan puasa Daud lagi kan gitu ya. Tapi cukuplah tambah dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Demikianlah Ustaz pertanyaan yang dapat kita ajukan pada malam hari ini.
Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Anda dapat menyimak kajian Fiqhu Asma'il Husna secara rutin di setiap hari Kamis malam Jumat di waktu yang sama pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna Abu Rima LC hafizahullahu taala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar sekalian yang telah menyimak kajian dari awal hingga akhir dengan seksama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat menikmati program-program kami berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.